Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Mutakin, perwakilan dari kelompok 3. Jadi, dalam video ini sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang materi hak-hak dan kewajiban dasar manusia di dalam Pancasila. Jadi, pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini diantaranya adalah yang pertama, ada definisi hak asasi manusia. Yang kedua, ada macam-macam hak asasi manusia. Dan yang ketiga, ada perbedaan hak asasi manusia berdasarkan objek atau jenis dan kepentingannya. Lalu yang keempat, ada hak dan kewajiban manusia menurut Pancasila. Dan yang kelima adalah kewajiban dasar manusia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999. Pembahasan ini akan kita jelaskan bersama teman-teman saya secara bergantian tentunya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama sampai akhir video. Definisi hak-hak asasi manusia. Istilah hak-hak asasi manusia dalam bahasa Perancis disebut dengan droit de l'homme, yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan human right. Dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia. Dalam bahasa Perancis, pengertian hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki manusia yang tak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Sedangkan menurut Darji Darmo Diharjo, seorang pakar hukum Indonesia, mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Padmo Wahjono, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Sedangkan di dalam ketetapan MPR RI nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia disebut bahwa hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal 1 sampai pasal 44 dari TAP MPR dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, hak untuk hidup. Kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak keadilan. Yang kelima, hak kemerdekaan. Yang keenam, hak atas kebebasan informasi. Yang ketujuh, hak keamanan. Dan yang kedelapan, hak kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia, disebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia tersebut digolongkan ke dalam 10 kelompok seperti berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak keadilan. 5. Hak kemerdekaan. 6. Hak atas kebebasan informasi. 7. Hak keamanan. 9. Hak kesejahteraan. 8. Hak kesejahteraan. 9. Hak wanita. Dan 10. Hak anak. Dari beberapa definisi di atas, ditarik beberapa unsur yang terdapat dalam setiap definisi, yaitu A. Hak yang dimiliki menurut kodratnya. B. Hak itu melekat pada diri manusia. C. Hak merupakan pemberian Tuhan. D. Hak itu harus dipertahankan. E. Hak itu bersifat suci dan luhur. F. Universal, dimiliki manusia tanpa perbedaan. Macam-macam hak asasi.
hak asasi manusia dengan melihat subjeknya, yaitu hak-hak asasi individu dan hak-hak asasi kolektif atau sosial. Sri Sumantri dalam bukunya Konstitusi serta Artinya untuk Negara membedakan hak-hak asasi menjadi: 1. Hak asasi manusia klasik, 2. Hak asasi manusia sosial. Perbedaan hak-hak asasi manusia berdasarkan jenis atau objek dan kepentingannya. Perbedaan hak-hak asasi manusia berdasarkan jenis atau objek kepentingannya dibagi menjadi 7. Yang pertama, personal right, yaitu hak asasi pribadi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, ada property right, yaitu hak-hak asasi ekonomi, misalnya hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, serta memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga, ada right of legal quality, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, ada political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti hak pilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Yang kelima, ada social and cultural right, yaitu untuk mendapatkan dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Yang keenam, ada procedural right, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal terjadi penampakan, penggeledahan, penahanan, peradilan, dan sebagainya. Yang ketujuh, yaitu hak asasi bagi komunitas atau suatu negara, seperti untuk membangun suatu negara tanpa adanya campur tangan negara asing. Hak dan kewajiban asasi manusia menurut Pancasila. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan atau keeksistensi manusia, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia adalah nilai sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karsa, kebebasan, hak-hak, serta kewajiban asasi. Martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia. Karena manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan tadi, dan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur. Derajat manusia adalah kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak maupun kewajiban asasi. Pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: A. Penggunaan hak-hak asasi manusia itu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sila pertama. B. Harus meningkatkan kesatuan dan persatuan, sila ketiga. C. Harus tetap dalam situasi dan iklim demokrasi, sila keempat. D. Harus menunjang kesejahteraan umum, sila kelima. Dan E. Hak-hak asasi manusia tersebut dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan negara. Jiwa Pancasila telah tertuang dalam sendi-sendi kehidupan sebagaimana dijelaskan. 1. Bagian yang pertama yaitu setiap warga Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sama derajatnya dan sama haknya dan kewajiban asasinya, dengan tanpa membeda-bedakan
suku, keturunan, agama atau kepercayaan, dan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain-lain. Adapun bagian yang kedua, yaitu dalam pengembangan hak-hak itu selalu dikemukakan sikap paling mencintai sesama manusia, yaitu introspeksi dan menyesuaikan dengan kepentingan rakyat banyak, serta tidak melakukan tindakan sewenang-wenangnya menurut kehendak dan hawa nafsu yang mempengaruhinya. Adapun bagian yang ketiga itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti bergotong royong serta berani membela kebenaran dan keadilan. Pembahasan yang kedua yaitu kewajiban dasar manusia dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Pasal 67, setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, pasal 68, setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal yang ke-69 ada dua bagian ya teman-teman. Yang pertama yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Adapun bagian yang kedua yaitu setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan mengajukannya. Pasal 70, dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan dan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain tersebut, memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam sesuatu masyarakat demokratis. Mungkin cuma ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman seperjuangan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.